Ada bahasa sekarang anjing-anjing Belanda dari Yaman gitu. Itu anjing berarti jamak gitu ya. Anjingnya tuh ada banyak. Anjing-anjing Belanda dari Yaman. Jadi manusia-manusia tuh yang loyal sama Belanda dari Yaman dibawa ke Indonesia. Sekarang tuh lagi terkenal tuh kata-kata itu tuh anjing-anjing Belanda dari Yaman. Sekarang herder-herdernya Belanda, apa-apa segala macam gitu. Jadi ini anjing-anjing Belanda ini nih, gue nanya, anjing-anjing Belanda dari Yaman, ini kalimat pujian apa kalimat hinaan? Gue nanya nih, anjing adalah makhluk Allah yang paling kontroversial. Bahasa Arabnya itu namanya kalbun ya, hampir sama dengan hati. Hati bahasanya Arab tuh kalbu gitu. Jadi orang Arab tuh manggil hati itu tuh anjing lah, hampir sama gitu. Kayak sikat gitu. Sikat itu bisa buat ngebersihin, sikat ada yang sikat buat mukulin orang, nyerang, itu sikat gitu. Satu kata ada dua makna gitu. Anjing ini nih binatang paling kontroversial. Dialah yang membuat ribut antara Imam Malik dan Imam Syafi'i, antara guru dan murid. Imam Malik itu berfatwa bahwa anjing itu suci, nggak ada najis-najisnya. Karena Imam Malik itu berpegangan kepada surat Al-Maidah tentang boleh berburu melalui hewan-hewan peliharaan yang kamu latih di situ, surat Al-Maidah. Karena anjing itu udah ditulis di surat Al-Maidah, makanya Imam Malik itu berfatwa bahwa anjing itu tuh suci gitu. Tapi Imam Malik itu Imam Syafi'i muridnya itu berpegangan sama hadisnya Rasulullah. Apabila walakoh kamu atau bejana kamu dijilat anjing, cucilah dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya itu dengan pasir. Nah airnya tuh Imam Syafi'i itu membuat nyatanya anjing itu tuh air liurnya itu najis gitu. Jadi waktu itu Rasulullah tuh hanya ngomong tuh masalah walakoh doang. Airnya tuh Imam Syafi'i berfatwa bahwa seluruh badan anjing itu najis karena anjing itu tuh suka ngejilat-jilatin kakinya, badannya dan semuanya, kecuali kepalanya. Jadi kalau mau nyentuh anjing itu ya di kepalanya, karena nggak mungkin anjing itu ngejilat kepalanya gitu. Jadi karena di Indonesia itu banyakannya ikut mazhabnya Imam Syafi'i gitu. Mazhab itu kan pemahaman ya. Kalau kata Dr. Syarif Rahmat itu tuh keren tuh ya, ulama Indonesia tuh ya. Indonesia ini tuh udah cinta yang namanya dengan kebenaran gitu ya. Jadi pemahaman kamu tentang Al-Quran itu bukan Al-Quran gitu. Al-Quran itu adalah mutlak, sedangkan kita adalah nisbi gitu. Pemahaman kita tentang Al-Quran itu bisa benar bisa salah gitu. Tapi Al-Quran itu nggak bakalan salah karena itu Al-Quran mutlak. Dari tahun 1 sampai tahun sekarang ya bentuknya begitu-begitu aja, nggak ada yang bisa merubahnya gitu. Tapi maknanya terus berkembang, berubah sesuai dengan perjalanan zaman. Gila tuh, kiai keren banget. Gua ngedengernya sampai merinding. Harusnya Indonesia tuh punya kiai itu kayak begitu. Itu kiai yang cerdas kayak gitu yang diikutin, Kiai Syarif Rahmat dan yang lain-lain gitu. Balik lagi ke anjing. Ternyata ada hadis tuh riwayat Adi bin Hatim nanya ke Rasulullah. Ini keywordnya di sini nih. Ya Rasulullah nih, saya ngelepasin anjing gitu. Terus saya mendapatkan anjing itu memakan hasil buruan gitu. Terus kata Nabi, kalau itu buruan dari anjing kamu, tapi anjing kamu nggak mau makannya, makan. Sesungguhnya giginya itu adalah sebagai pisau untuk menyembelih gitu. Tapi kalau ada anjing lain makan itu, jangan dimakan gitu. Itu haram hukumnya gitu. Jadi anjing kamu tuh yang kamu lepaskan dengan baca bismillah, halal dagingnya bisa. Jadi kan bentrok tuh ya, urusan anjing aja tuh antara Imam Malik, Imam Syafi'i itu berantem, ini berantem apa segala macam berantem. Akhirnya tuh yang bisa menjawab itu semua adalah sains. Gue pernah ngedenger tuh ya, ulama dari Malaysia tuh pernah ngebaca literasi tuh tentang anjing. Anjing itu kalau makan buat dirinya sendiri, itu virus yang di giginya tuh keluar. Tapi kalau ngegigit buat dikasih ke tuannya, itu virusnya kagak keluar. Gila, canggih banget kan urusan anjing. Wih, gua dari situ tuh makin cinta banget lah. Nah, terus anjing itu tuh kata Rasulullah, kalau ada orang sengaja miara anjing tanpa keperluan apapun, pahalanya akan berkurang 2 kirot.
setiap hari gitu. Kalau iseng gitu ya, iseng merah anjing. Tapi kalau misalnya dia punya kebun, punya harta, harus dijaga sama anjing. Dan anjing itu tuh nggak boleh ada di dalam rumah, karena anjing kalau ada di dalam rumah itu tuh malaikat itu nggak bisa masuk gitu. Karena waktu itu Rasulullah sempat kangen tuh sama Jibril, kenapa nggak turun-turun? Ternyata Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain tuh lagi sering mainin jirwan, anak anjing tuh di kolong mejanya Rasulullah di situ gitu. Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain mainin anak anjing gitu, mainin jiruan kan bahasa itu anak anjing gitu. Wah, di situ akhirnya dari situ tuh anjing itu nggak boleh ada di dalam rumah. Nah, gue nonton tuh di Kesar Milan gitu. Jadi anjing itu tuh punya yang namanya tuh komandan, namanya Alpha gitu ya. Nah, Alpha ini nih kalau misalnya masuk ke dalam rumah, dia ngerasa dia jadi tuan rumah, dia tuh bakalan ribet, bakalan ngacak-ngacak, bakalan inilah, bakalan itu apa segala macam. Jadi anjing itu tuh harus punya alfa tuh, alfanya tuannya itu ya manusia, kita nih. Jadi kita ini tuh harus jadi tuannya anjing gitu. Jadi anjing itu harus adanya tuh di luar rumah. Anjing itu harusnya tuh ngejaga rumah gitu. Jadi harus Nabi yang berapa ribu tahun yang lalu sama perkembangan pengetahuan tentang psikologi anjing sekarang itu tuh nyambung gitu. Jadi emang anjing itu tuh harus ada di luar rumah, dan anjing itu harus jadi budak kita. Anjing itu harus nurut sama kita. Nah, sekarang bahasa anjing itu kalau kita ngomong anjing beda intonasi, itu tuh udah beda makna gitu. Jadi bahasa anjing itu tuh mengalami depresiasi dan mengalami inflasi. Gue ngomongnya tinggi banget ya, gue nggak bisa ngejelasin. Jadi anjing itu bisa mengalami penurunan makna dan bisa mengalami penaikan makna gitu. Jadi ada orang nih ya, memuji orang itu bisa, anjing keren banget lu, gila, gue belum pernah ngeliat yang kayak begitu, anjing gila. Terus orang kaget juga sekarang nyalain anjing, dikagetin anjing gitu. Terus cicak nih jatuh ke piring, ganti nama, anjing piring gue dijatuhin gitu. Anjing. Ada juga kata hinaan, karena anjing itu binatang yang najis. Ih anjing, kalau ngomong ih anjing lu, ih anjing lu. Jadi tuh kata-kata intonasi ih anjing lu, orang kesel banget sama itu orang. Orang menghinakan itu orang juga, isi anjing gitu. Jadi anjing itu banyak mengalami tuh beberapa kali makna. Jadi anjing ini nih binatang Allah tuh yang sering difitnah gitu ya. Ada orang melakukan kesalahan dipanggilnya anjing. Tapi anjing ini nih binatang yang setia, binatang yang cerdas, dan binatang yang mempunyai karakter so galak gitu. Jadi ada sih beberapa ras anjing tuh yang bener-bener galak, yang bener-bener berani kayak pitbull gitu. Tapi banyakan ya rata-rata anjing itu tuh so galak. Kadang-kadang dia tuh berantem sama kucing juga. Kucingnya akar, anjingnya kabur. Wow. Dihajar sama kucing. Aing gitu. Kalau kata bahasa Sundanya, gue gitu. Nah, sekarang ada bahasa sekarang anjing Belanda dari Yaman gitu. Itu anjing berarti jamak gitu ya. Anjingnya tuh ada banyak, anjing Belanda dari Yaman. Jadi manusia tuh yang loyal sama Belanda dari Yaman dibawa ke Indonesia. Sekarang tuh lagi terkenal tuh kata-kata itu tuh, anjing Belanda dari Yaman. Sekarang herdernya Belanda, apa-apa segala macam gitu. Jadi ini anjing Belanda ini nih, gue nanya, anjing Belanda dari Yaman, ini kalimat pujian apa kalimat hinaan? Gue nanya gitu loh. Soalnya nih banyak banget tuh, gue lihat tuh berakan tuh di Facebook, di mana ini anjing Belanda dari Yaman nih, ini anjing Belanda dari Yaman. Kan gue cerita tuh tadi, wah orang kalau ini anjing aja. Jadi emang mulai sekarang benar kata Kiai Fuad ya, kalau kita cerdas, kita itu boleh melakukan apapun asal tahu ilmunya. Tapi kalau kita bego, ya kita serba nggak boleh gitu. Jadi begini nggak boleh. Emang kan kalau di agama kita gitu, kalau lu ragu-ragu, subat apa segala macam, mendingan nggak usah dilakuin gitu. Itu lebih selamat gitu. Tapi kalau kita tahu ilmunya, tahu tekniknya, tahu hukumnya, tahu itu, ya lakuin aja gitu. Nah, untuk orang yang punya rumah gede,
terus dimalingin apa segala macam ini, ya wajib lah punya anjing gitu, karena anjing itu alarm gitu. Jadi kalau ada orang yang mau itu dia ngegonggong, jadi kitanya sebelum dimalingin kita tuh udah siap gitu, minimal anjing itu tuh jadi alarm. Yaitu pembahasan gue mengenai anjing ya, sampai 10 menit. Itu dari literasi yang gue baca, yang gue tahu gitu. Jadi emang karena Indonesia itu bermazhab Imam Syafi'i, maka anjing itu tuh kita itu harus sering baca, harus sering tahu. Oh gini loh, ternyata tuh di Islam itu tuh keren banget ya. Ternyata ini bisa dipecahkan oleh sains gitu. Jadi dokter Sugeng itu tuh ngomong, mazhab gue tuh Quran, hadis dan sains, penelitian. Fikih itu terus berkembang. Gak mungkin fikih itu tuh kita hidup di zaman sekarang itu yang udah ada handphone apa segala macam ngikutin fikih dia di zaman 1400 tahun yang lalu belum ada handphone gitu. Kayak sekarang aja, wah kalau orang pintar sedikit, wah ilmu lu ngambil dari Google. Google itu kan cuma alat kata guru gembul, cuma alat untuk mengakses ilmu. Buku-buku itu udah dikarang sama orang. Nah kita tuh daripada kita jalan tuh ke Gramedia nyari buku, makanya jadi orang tuh jangan tolol-tolol banget ya. Apa bedanya? Kita nih ada Gramedia, di situ ada gudang buku. Kita naik mikrolet, naik angkot buat dulu ke Gramedia, butuh waktu, butuh biaya, butuh tenaga, butuh keringat. Sekarang kagak, kita mau buku apa tinggal ngetik doang, buku ini keluar, harganya segini, bayar, beli, langsung jadi PDF gitu. Jangan tol-tol amat lah jadi orang. Wah ini ilmunya dari Google ini. Orang ilmu sekarang belarakan, gampang diakses kok. Jadi gitu ya, dari gue Bang Zaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan moral dari obrolan gue tadi adalah marilah kita jadi alfa. Jadi perlakukanlah anjing sebagai anjing. Jangan kita mengalfakan anjing ya. Jadi jangan sampai kita itu membuat anjing itu jadi komandan. Jadi kita yang harus jadi komandannya anjing gitu. Maknanya kayak gimana ya lu tangkap sendiri gitu. Kalau anjing dibawa masuk ke dalam rumah, akhirnya dia ntar ngerasa bahwa dirinya itu alfa, dia akan bikin ribet satu rumah itu tuh, dia akan bikin huru hara di dalam rumah itu tuh. Kalau dia tuh nganggapnya itu dia adalah tuannya kita gitu. Nah kita mestinya nih sekarang nih dengan gue ngomongin masalah anjing, kita harus jadi alfanya anjing. Jadi kita harus jadi pemimpinnya anjing itu. Jadi anjing itu tuh harus kita taruh tuh di luar rumah buat ngejaga, buat apa segala macem. Bukan kita taruh tuh di dalam rumah. Ngerti kan maksud gue kan kayak gini kan? Iya, yang nggak ngerti ya udah lu belajar lagi lah tuh betapa deh di goa gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.